Halo, nama saya Kalista dari kelas 8B. Hari ini saya akan menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa. Hari ini perlawanan yang akan kita bahas dalam video ini adalah perlawanan rakyat Maluku dan perlawanan rakyat Sumatera Barat. Perlawanan yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku antara lain berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesia atau Patimura pada tahun 1817. Saat itu, benteng Duurstede berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku. Residen Belanda yang bernama Van den Berg terbunuh dalam peristiwa itu. Belanda pun mendatangkan pasukan tambahan dari Ambon. Namun, pasukan ini juga berhasil dikalahkan. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Mereka mengerahkan pasukannya yang demikian besar. Satu persatu wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan yang dahsyat. Ratusan orang gugur dalam pertempuran dan Patimura pun akhirnya berhasil ditangkap Belanda. Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Sayangnya, ia juga ditangkap. Ketika dalam perjalanan menuju tempat pengasingan di Pulau Jawa, ia pun meninggal dunia. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya kita akan membahas perlawanan rakyat Sumatera Barat. Awalnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera berkobar di Minangkabau atau Sumatera Barat. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum Paderi. Pada tahun 1821, Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini. Belanda memihak kaum adat sehingga berkobarlah perlawanan kaum Paderi terhadap Belanda. Pada mulanya, pimpinan Paderi dipegang oleh Tuanku Nanreceh, kemudian oleh Tuanku Pasaman, dan Malimbasa. Malimbasa kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Berkobarnya perang di Ponegoro memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang di Ponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan. Bahkan, Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Setahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum Paderi. Pada tahun 1833, mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Kemudian, Belanda pun melakukan politik adu domba. Belanda mengirim Sentot Alibasha Prawirodirjo dan tentaranya yang telah menyerah di Jawa ke Sumatera Barat dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol. Namun, Sentot melakukan kontak rahasia dengan kaum Paderi. Ia ditangkap lagi dan diasingkan ke Bengkulu. Pada tahun 1837, Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa. Perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun, tidak lama kemudian, perang dapat diakhiri. Nah, kita akhirnya berada di akhir pada video penjelasan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bye!